nomor satu, walaupun kita ngomongnya soal family business ya. Karena bagaimanapun juga yang namanya profesional, Anda harus kompeten. Ya, Anda harus skillful di bidang Anda. Jadi kalau Anda di finance ya menguasai finance, tahu pembukuan gitu ya, bikin laporan keuangan, ini harus tahu. Anda IT harus tahu ya, infrastruktur, mungkin bikin program, Anda harus kompeten di situ. Ya, karena kenapa kok saya nggak ngomongin Pak, ini kan family business, Bu, culture dulu yang pertama, bukan. Ini yang pertama. Karena apa? Mungkin ada culture tertentu yang mungkin Anda nggak cocok. Anda bisa cocok di tempat lain, tapi yang menentukan sekali Anda bisa berkarir, berprestasi adalah kompetensi Anda, bukan culture-nya sebenarnya. Ya, tapi kompetensi Anda ini yang menentukan bahwa Anda ini emas atau bukan. Anda kompeten atau tidak. Kalau Anda nggak kompeten, ya nggak usah ngomong, gitu kan? Nggak usah ngomong. Ditempatkan di culture yang baik pun mungkin Anda juga akan tersingkir kalau nggak kompeten. Ya. Jadi nomor satu ini double C yang pertama ini adalah kompetensi dan karakter. Karakter ini ngomongin apa? Ngomongin can do attitude. Ya. Can do attitude. Saya nyarankan buat profesional ya. Belajarlah untuk ngomong yes. Belajarlah untuk ngomong ya. Jangan enggak dulu, enggak apapun, enggak. Oh, lama-lama enggak semua loh. Lama-lama orang juga akan enggak sama Anda. Jadi can do attitude. Ya. Kalaupun sulit usahakan. Kalaupun sulit cari bantuan, ya. Ini yang saya sarankan. Kemudian humble. Humble itu rendah hati. Ya. Rendah hati. Ya, apalagi profesional ya. Kalau ada profesional employee gitu sombong gitu ya di family business gitu ya bisnis itu yang punya family gitu, bukan ada. Maksudnya punyalah kerendahan hati ya, mau belajar jangan wah saya kan lulusan terbaik, yes lulusan terbaik, tapi dimanapun Anda akan ditanam Anda harus belajar ya. Kemudian trustworthiness ini ngomongin apa? Bisa diandalkan, bisa dipercaya. Ini yang penting. Saya melihat banyak sekali family business, owner itu mencari orang yang bisa dipercaya. Tadi kan Dr. Sandi bilang, akan ada yang anggota keluarganya pun mungkin kurang dipercaya dibandingkan orang profesional. By the way, CEO-nya KB saat ini adalah profesional. Jadi yang saya tahu adalah beliau adalah mengawali karirnya juga dari manajemen training mungkin saya agak lupa di tahun berapa, tapi dia berkarir sampai akhirnya dikasih kesempatan belajar di banyak SBU gitu ya, dan akhirnya sekarang dipercaya sebagai CEO gitu. Sebelumnya CEO-nya masih family. Nah ini dapat dipercaya ini penting. Nah ini nyambung lagi sama integrity. Integrity itu apa? Apa yang Anda omongkan sama yang Anda lakukan itu sama. Itu integritas. Jadi jangan ngomong A tapi melakukannya B. Anda nggak akan dipercaya. Nggak akan ada orang yang percaya sama Anda. Ya. Jadi ini yang pertama, double C yang pertama. Saya saran buat profesional ya, kompetensi. Ya, bangun itu. Dimanapun, culture manapun, kalau Anda punya kuat di sini, Anda akan sukses dimanapun. Tapi yang penting ini dulu. Ya, oke. Yang kedua, baru masuk chemistry. Baru masuk chemistry sama culture. Bagaimana Anda bisa match sama owner, sama keluarga owner, ya. Chemistry-nya bisa masuk, gitu. Chemistry ini seringkali saya menerjemahkan kayak frekuensi radio. Mungkin milenial sekarang nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Bapak dan Ibu di sini ada yang tahu nggak ya? Kalau radio zaman dulu itu nyari frekuensi itu muterin tombol itu. Ya harus pelan-pelan sabar Pak, sampai benar-benar bersih betul. Nah itu dia Dokter Sandy masih analog. Masih ngalamin ya, Masih ngalamin Pak, radio analog Pak. Kalau sekarang radio digital Pak. Iya, tinggal pencet langsung ketemu gitu ya. Nah, dulu itu
waduh, nyariin itu. Benar-benar itu, benar-benar 95,8, 95,1 gitu. Kalau benar-benar pas suaranya jernih. Nah, ini kayak chemistry. Chemistry itu sebenarnya menyelaraskan frekuensi. Jadi owner ini bermain di frekuensi mana ya? Keluarga ini bermain di frekuensi mana? Anda harus paham. Ya, kalau frekuensinya nggak ketemu, suaranya kemersek, suaranya nggak jernih. Jadi ini pentingnya di situ ya. Bagaimana Anda bisa tahu stylenya, kemudian pace-nya. Wah, ini orangnya cepat nih, orang ini cepat nih gitu ya. Tapi ada juga orang yang mengambil keputusannya lambat, dipikirin dulu gitu ya. Sudah dipikir setahun, 2 tahun, gimana? Nggak diputuskan lagi. Ada juga yang kayak gitu. Tapi ada yang wah cepat, memutusin dulu, yang penting salah enggak apa-apa. Wah, ada yang kayak gitu. Jadi Anda bagaimana Anda ngikutin pace-nya. Ya, frekuensi dengan owner tersebut. Akhir dengan ya, dengan organisasi yang ada ya. Dengan organisasi yang ada. Menarik ya. Saya pernah bekerja di satu tempat itu, waktu itu saya ngobrol sama salah satu ownernya. Salah satu ownernya bilang, Suwandi, kamu kalau sudah istilahnya gini, saya baru bisa ngomong kalau kamu itu match sama organisasi kita. Ya. Kalau orang-orang itu manggil kamu itu pakai nama Chinese. Dalam bayangan saya, nama Chinese saya aja agak lupa gitu ya. Jadi apa namanya? Sampai dipakai Pak ya soalnya. Iya, nama Chinese-nya lupa. Nulisnya saya nggak bisa Pak. Nulisnya saya nggak bisa ya. Memang karena saya memang asli Jawa sebenarnya. Ya, jadi casingnya aja ya Pak ya. Iya, casingnya aja yang sipit gitu. Ya Pak ya. Ya. Bercanda jadi Pak. Ini apa namanya? Ya sebenarnya masih Jawa lah gitu. Tapi saya gitu ya Pak ya. Tapi saya ngamatin ya ternyata benar gitu ya. Ternyata benar. Jadi di lingkungan itu tuh mereka manggilnya itu kok siapa? Kok Jinghai, kok siapa? Wah, Cik siapa gitu. Ya, ternyata memang seperti itu gitu ya. Jadi ini yang bagaimana kita bisa